Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat, rezekinya dilancarkan, dosa-dosanya diampuni, dan umur kalian diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai obrolan, yuk kita sama-sama kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget, sholat subuh. Mungkin buat sebagian orang, sholat subuh ini terasa berat. Tapi, tahukah kalian kalau sholat subuh itu punya keistimewaan yang luar biasa dalam syariat Islam? Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung mendoakan umatnya yang bangun pagi untuk menunaikan sholat subuh. Selain itu, ada fakta unik yang jarang dibahas. Ternyata, ada bacaan surah tertentu yang gak dianjurkan untuk dibaca saat sholat subuh. Kira-kira apa ya? Dan apa alasannya? Yuk, kita bahas bareng-bareng sampai tuntas. Segmen 1, keutamaan sholat subuh dalam Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh punya kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sholat ini bahkan disebut secara khusus dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya, beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun pagi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Coba bayangin, Rasulullah sendiri mendoakan umatnya yang bangun pagi untuk sholat subuh. Doa dari Rasulullah itu spesial banget karena beliau adalah hamba yang paling dekat dengan Allah. Jadi, kalau beliau mendoakan kita, insya Allah doa itu langsung diterima tanpa perantara. Lebih dari itu, Rasulullah juga menyebutkan bahwa orang yang menunaikan sholat subuh berada dalam jaminan Allah. Dalam haditsnya beliau bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Bayangkan ketika kita bangun pagi dan menunaikan sholat subuh, Allah langsung memberikan perlindungan dan jaminan untuk kita sepanjang hari. Segmen 2, malaikat menyaksikan sholat subuh. Keistimewaan lain dari sholat subuh adalah fakta bahwa ibadah ini disaksikan langsung oleh para malaikat. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Ayat ini dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama tafsir. Mereka menyebutkan bahwa malaikat malam yang bertugas mencatat amal kita naik ke langit pada waktu subuh, dan malaikat siang baru turun ke bumi. Jadi, pada momen pergantian waktu ini, mereka menyaksikan langsung siapa saja yang bangun untuk menunaikan sholat subuh. Karena itulah, Rasulullah dan para sahabatnya selalu mengutamakan sholat subuh. Bahkan, Rasulullah mengajarkan agar setelah membaca Al-Fatihah, imam dianjurkan membaca surah atau ayat yang panjang. Ini menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan waktu subuh untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Segmen 3, bacaan surah yang tidak dianjurkan. Tapi ada hal menarik yang perlu kita perhatikan. Dalam sholat subuh, kita dianjurkan membaca surah yang panjang. Kalau kita jadi imam, Rasulullah menyarankan agar tidak membaca surah yang terlalu pendek, seperti Al-Ikhlas atau An-Nas,
Kenapa? Bukan berarti bacaan itu tidak sah, tapi karena waktu subuh adalah momen spesial yang penuh keberkahan. Rasulullah sering membaca surah seperti Al-Waqi'ah, Ar-Rum, Yasin, atau As-Saffat. Dengan membaca surah yang panjang, kita bisa mendapatkan lebih banyak pahala dan keberkahan. Selain itu, semakin banyak huruf Al-Quran yang kita baca, semakin banyak pula catatan amal baik yang ditulis oleh malaikat. Jadi, sayang banget kalau di waktu seistimewa ini kita cuman membaca surah pendek. Segmen 4, keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh, ada sholat sunnah 2 rakaat yang disebut qobliyah subuh. Rasulullah menggambarkan keutamaan sholat ini dengan mengatakan, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangin, cuma 2 rakaat, tapi pahalanya lebih besar dari seluruh kekayaan di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena 2 rakaat ini adalah bentuk persiapan kita untuk menunaikan sholat subuh. Dengan mengerjakannya, kita jadi lebih fokus dan khusyuk saat melaksanakan sholat fardu. Jadi, jangan lupa ya, sempatkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Segmen 5, hikmah dari sisi medis dan sains. Selain keutamaan spiritual, sholat subuh juga membawa manfaat besar untuk kesehatan. Dalam ilmu medis, bangun pagi terbukti baik untuk tubuh. Ketika kita bangun pagi dan bergerak, aliran darah jadi lebih lancar, metabolisme meningkat, dan tubuh terasa lebih segar. Sebaliknya, kalau kita kebanyakan tidur, terutama di pagi hari, itu bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah penumpukan sel darah di dinding pembuluh darah yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi, bangun pagi untuk sholat subuh nggak cuma bikin kita sehat secara rohani, tapi juga jasmani. Tubuh jadi lebih bugar, otak lebih fresh, dan kita siap menjalani hari dengan penuh semangat. Segmen 6, cahaya di hari kiamat. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwa orang yang rajin sholat subuh akan mendapatkan cahaya terang di hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk sholat subuh, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hari kiamat itu hari yang penuh kegelapan dan ketakutan. Semua orang bingung mencari jalan keselamatan. Tapi orang yang rajin sholat subuh akan diberi cahaya yang terang sebagai petunjuk. Ini adalah hadiah besar bagi mereka yang selalu menjaga ibadahnya, terutama di waktu subuh. Sahabat yang dirahmati Allah, begitu banyak keutamaan dan hikmah dari sholat subuh. Mulai dari doa Rasulullah, jaminan dari Allah, hingga manfaat kesehatan dan cahaya di hari kiamat. Sholat subuh juga jadi momen spesial yang disaksikan langsung oleh para malaikat. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar untuk istiqomah menunaikan sholat subuh. Apalagi kalau bisa berjamaah di masjid, karena pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita untuk bangun pagi dan menjalankan ibadah ini dengan penuh khusyuk. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.